Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Hidayatullah dengan NIM 2404276. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester yaitu Policy Brief yang berjudul Antara Ekspektasi dan Realitas, Kajian Kritis Terhadap Peran BEM-KM UMP sebagai Wadah Aspirasi Mahasiswa, dengan dosen pengampu yaitu Bu Artadini Akmal, SAP MPA, dengan mata kuliah Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan. Langsung saja masuk ke materi pertama yaitu peringkasan eksekutif. BEM-KM UMP itu memiliki peran penting sebagai wadah penyaluran aspirasi dan representasi mahasiswa. Namun, masih terdapat kesenjangan antara harapan mahasiswa terhadap kinerja BEM dan realitas yang dirasakan, seperti rendahnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan organisasi serta terbatasnya penyampaian dan tindak lanjut aspirasi. Kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan mahasiswa terhadap organisasi kemahasiswaan. Masalah ini melibatkan pengurus BEM, mahasiswa, dan pihak universitas. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam komunikasi, transparansi program kerja, serta mekanisme penyerapan aspirasi agar BEM-KM UMP dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif dan responsif. Selanjutnya, masuk ke deskripsi masalah. Dari tabel yang kita lihat di atas, itu ada beberapa seperti kondisi yang diharapkan dan kondisi yang ditemukan. Yang pertama, yaitu penyaluran aspirasi mahasiswa yang seharusnya aspirasi mahasiswa itu terserap dan ditindaklanjuti secara optimal. Pada kondisi yang ditemukan itu, sebagian mahasiswa menilai tindak lanjut aspirasi belum terlihat jelas. Yang kedua yaitu komunikasi organisasi yang seharusnya informasi, program, dan advokasi diketahui oleh seluruh mahasiswa. Yang ditemukan yaitu informasi lebih banyak diketahui oleh mahasiswa yang aktif berorganisasi saja. Yang ketiga, partisipasi mahasiswa, yaitu seharusnya mahasiswa itu aktif mengikuti forum aspirasi dan kegiatan BEM, tapi kondisi yang ditemukan yaitu tingkat partisipasi mahasiswa masih relatif rendah. Yang keempat, transparansi organisasi, yang seharusnya hasil advokasi itu dipublikasikan secara berkala, tapi yang kita dapat yaitu publikasi hasil advokasi belum maksimal. Yang kelima, pemanfaatan media sosial, yang seharusnya media sosial itu menjadi sarana utama untuk aspirasi mahasiswa, sedangkan yang kita temukan yaitu belum tersedia sistem aspirasi digital yang terintegrasi. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kalau partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan dipengaruhi oleh faktor motivasi, komunikasi organisasi, dan persepsi terhadap manfaat organisasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa cenderung menurun ketika mahasiswa merasa kurang mendapatkan informasi dan tidak terlihat dampak nyata dari aktivitas organisasi. Kondisi inilah relevan dengan tantangan yang dihadapi BEM-KM UMP sebagai representasi mahasiswa. Selanjutnya masuk ke analisis pengambilan keputusan. Yang pertama, kondisi pengambilan keputusan, yang mana BEM-KM UMP masih menghadapi keterbatasan informasi dalam mengambil keputusan. Aspirasi yang masuk belum mewakili seluruh mahasiswa sehingga kebutuhan mahasiswa secara keseluruhan belum sepenuhnya diketahui. Yang kedua, faktor internal, yang mana keterbatasan jumlah pengurus dan dokumentasi aspirasi yang belum tertata serta koordinasi antar divisi yang belum maksimal menjadi kendala dalam menjalankan program organisasi. Yang ketiga, faktor eksternal, yang mana kesibukan akademik dan keberagaman latar belakang mahasiswa membuat tingkat partisipasi dalam kegiatan BEM-KM UMP itu masih cukup rendah. Yang keempat, yaitu analisis kepemimpinan, yang mana BEM telah menyerapkan kepemimpinan yang terbuka, tetapi mekanismenya penyaluran aspirasi masih kurang efektif, sehingga belum mampu menjangkau seluruh mahasiswa. Yang kelima, pengambilan keputusan, yang mana keputusan yang sering diambil berdasarkan informasi yang terbatas, dan lebih banyak berasal dari mahasiswa yang aktif berorganisasi, sehingga tidak selalu mewakili kebutuhan mahasiswa. Yang keenam, akar masalah. Masalah utama yang ditemukan adalah belum adanya sistem aspirasi digital, belum tersedia SOP pengelolaan aspirasi, dan masih kurangnya transparansi hasil advokasi kepada mahasiswa. Selanjutnya, alternatif solusi. Terdapat 3 alternatif. Yang pertama, platform aspirasi digital terintegrasi. BEM-KM UMP dapat membuat platform aspirasi digital yang dapat diakses mahasiswa kapan saja. Melalui platform ini, aspirasi mahasiswa mudah dikumpulkan, didokumentasi, dan ditindaklanjuti. Namun, alternatif ini membutuhkan biaya dan kemampuan teknis dalam pengelolaannya. Alternatif yang kedua yaitu forum aspirasi rutin per fakultas, yang mana BEM-KM UMP dapat mengadakan forum aspirasi secara rutin di setiap fakultas bersama BEM fakultas.
Kegiatan ini dapat memperkuat komunikasi langsung dengan mahasiswa dan mempermudah penyampaian aspirasi. Namun, jumlah peserta biasanya terbatas pada mahasiswa yang hadir di dalam forum. Alternatif yang ketiga yaitu laporan publik berkala, yang mana BMKN UNP dapat mempublikasikan laporan kinerja dan hasil advokasi secara rutin melalui media sosial dan informasi kampus. Langkah ini dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan mahasiswa terhadap organisasi. Namun, komunikasi yang terjadi masih bersifat satu arah sehingga partisipasi mahasiswa belum meningkat secara langsung. Selanjutnya ada rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis, solusi yang paling cocok adalah menggabungkan platform aspirasi digital dengan laporan publik berkala. Platform aspirasi digital bisa memudahkan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus ke forum ataupun kegiatan tersebut. Sementara laporan publik berkala dapat membantu mahasiswa mengetahui perkembangan aspirasi yang telah disampaikan kapan saja dan apa yang sudah dilakukan oleh BMKN UNP sendiri. Dengan cara inilah komunikasi antara BEM dan juga mahasiswa bisa lebih terbuka, partisipasi mahasiswa dapat meningkat dan serta kepercayaan mahasiswa terhadap BMKN UNP dapat kembali diperkuat. Selanjutnya, langkah implementasi. Yang pertama, jangka pendek antara 1-2 bulan, yang mana membentuk tim khusus dari Divisi Advokasi dan Komunikasi untuk membuat sistem aspirasi digital sederhana serta menyusun alur pengelolaan dan tindak lanjut aspirasi mahasiswa. Yang kedua, jangka menengah 3-5 bulan, dengan meluncurkan platform aspirasi digital dan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa melalui media sosial, grup WhatsApp, dan kegiatan kampus. Pada tahap ini, BEM juga mulai mempublikasikan laporan kinerja secara rutin. Yang ketiga, jangka panjang seperti 6 bulan ke atas, dengan melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem aspirasi digital berdasarkan jumlah aspirasi yang masuk, tindak lanjut yang dilakukan, dan tingkat kepuasan mahasiswa. Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan sistem pada periode selanjutnya. Hanya itu yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang terucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.